Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman Pradeyan dengan NIM C197. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai praktikum apa saja yang sudah saya lakukan. Oke, jadi di minggu ini kita itu ngelakuin yang namanya uji hipofisa. Jadi di uji hipofisa ini kita mau lihat dan mencari bagian hipofisa yang ada di daerah kepala ikan, dan itu berada di dekat otak. Bentuknya sendiri berbentuk bulat dan juga berwarna putih, dan teksturnya itu sedikit keras dan tidak lembek, tetapi mudah untuk hancur jika ditekan. Dan untuk yang pertama kita lakukan itu kita akan menggunakan siring, dan kita akan mengambil cairan yang nantinya akan dimasukkan ke si ikan dengan cara disuntikan ke tubuhnya. Kemudian setelah kita mengambil cairan tersebut menggunakan siring, pada saat penyuntikan menggunakan siring juga kita akan menusukkannya 3 sirip dari bagian dorsal, lalu kita masukkan jarumnya sekitar 45 derajat kemiringan. Lalu pada saat sudah sekiranya cukup jarum dimasukkan, kita akan melakukan penyuntikan secara perlahan, didorong sambil mengusap bagian ikan yang ditusuk oleh siring tersebut agar cairan yang masuk itu merata ke dalam si ikan. Kemudian didorong perlahan-lahan agar cairannya juga tidak keluar lagi dari tubuh si ikan. Setelah semua cairan masuk ke dalam tubuh si ikan, siring akan ditarik juga secara perlahan-lahan. Setelah terlihat cairan tidak keluar dari tubuh si ikan, maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memotong bagian kepala ikan untuk kita ambil hipofisanya yang ada di bagian kepala. Pada saat melakukan pemotongan diusahakan memegang ikan dengan lumayan kencang agar ikan tidak bergeser, dan juga menggunakan pisau yang tajam karena pada bagian kepala tersebut cukup keras untuk dipotong menggunakan pisau yang tumpul. Pada saat memotong ikan juga disarankan untuk memegang bagian kepalanya dan juga bagian ekornya supaya ikan tetap lurus dan juga stabil. Setelah itu dipotong hingga kepala dan badannya itu terpisah. Setelah kepala terpotong, bersihkan darah yang ada pada pisau dan juga pada ikan agar mudah untuk mencari hipofisa yang kita cari. Setelah itu, bagian kepala ikan akan kita iris dari bagian atas secara sedikit demi sedikit agar bagian hipofisanya itu tidak terpotong oleh pisau. Dan pada saat memotong juga harus berhati-hati karena di bagian ini sangatlah keras, dan jika tidak berhati-hati pisau bisa bergeser dan juga melukai tangan kita. Setelah bagian kepala yang kita potong sekiranya sudah cukup dan sudah terlihat bagian dalamnya, maka langsung saja dicari bagian hipofisanya yang berada di dekat otak. Mencari hipofisa ini harus dilakukan secara teliti dan juga hati-hati, karena jika tidak hati-hati hipofisanya tersebut bisa saja hancur karena terkena
alat bedah yang kita gunakan. Setelah hipovisa didapatkan, akan dimasukkan ke dalam mikrotub dan juga selanjutnya akan dilakukan pengamatan. Berikutnya pada materi yang selanjutnya adalah materi mengenai seks reversal. Pada bagian materi ini kita menggunakan 3 ikan nila yang masih berukuran kecil. Kemudian dari ketiga ikan ini kita akan mengecek pada bagian gonadnya untuk kita amati. Hal pertama yang dilakukan adalah kita akan mematikan ikan tersebut satu persatu dengan menggunakan jarum yang ada di alat bedah yang akan ditusukkan pada bagian kepalanya, lalu diputar-putar agar ikan tersebut langsung mati. Kemudian setelah ikan tersebut mati, kita akan menggunting pada bagian di bawah perutnya. Kita potong dari bagian bawah kepala hingga ke bagian sebelum lubang urogenitalnya. Pada saat menggunting kita harus melakukannya secara perlahan-lahan karena ikan tersebut memiliki ukuran yang kecil. Setelah ikan tersebut kita gunting, kita akan melihat pada bagian dalam tubuhnya untuk mencari gonad yang belum matang tersebut. Pada bagian dalam tubuh ikan tersebut akan kita keluarkan secara perlahan-lahan dan kita melihat apakah bagian gonad tersebut terbawa atau tidak pada saat mengeluarkan isi bagian dalam tubuh ikan tersebut. Pada saat melakukan pencarian disarankan menggunakan senter untuk melihat bagian dalam pada ikan tersebut, karena jika tidak menggunakan senter akan sulit untuk menemukan bagian gonadnya yang masih belum terbentuk pada si ikan. Dan posisi dari gonad tersebut ada di bagian dekat tulang punggung si ikan, dan gonad tersebut menempel dan kita harus melihatnya secara teliti, lalu kemudian diberi tusuk gigi untuk mengambil bagian gonad tersebut yang nantinya akan kita amati di mikroskop. Setelah ketemu pada gonad tersebut akan diambil menggunakan tusuk gigi dengan cara dicongkel sedikit, kemudian diputar pada bagian tusuk gigi dan nantinya akan dipindahkan ke kaca preparat dan dilakukan pengecekan di mikroskop.
Selanjutnya adalah materi preservasi sperma yang dilakukan menggunakan indukan ikan mas yang nantinya akan diambil spermanya menggunakan siring, dilakukan secara perlahan untuk memastikan sperma dari ikan tersebut terambil. Pada praktikum kali ini, tujuan dari mengambil sperma dari ikan mas tersebut adalah untuk diamati apakah sperma dari ikan tersebut aktif atau tidak. Dan di percobaan ini juga pada saat mengambil sperma dipastikan ikan sudah dalam keadaan kering di bagian urogenitalnya supaya sperma pada saat diambil tidak terkena air dan nantinya sperma akan aktif. Karena jika sperma sudah terkena air dan aktif, pada tahap selanjutnya di pengecekan menggunakan mikroskop, sperma tersebut sudah tidak hidup lagi dan tidak akan terlihat bahwa sperma bergerak. Sampel sperma yang digunakan juga pada praktikum ini ada dua, yaitu sperma yang baru saja diambil dan sperma yang sudah dimasukkan ke dalam freezer untuk diamati dan dibandingkan. Sebelumnya ikan juga diberi pakan yang sudah dicampur menggunakan hormon, dan cara pemberian pakannya dan pembuatan pakannya adalah menggunakan pelet kering yang biasa, kemudian campurkan air dengan hormon yang akan digunakan, lalu nantinya si pakan tersebut akan dituangkan ke sebuah wadah secukupnya. Kemudian nanti air dan hormon yang sudah dicampur tersebut dimasukkan ke dalam tempat untuk di spray atau disemprotkan. Kenapa harus dimasukkan ke spray? Karena agar mudah dalam pengaplikasiannya. Setelah si pakan kering tersebut disemprotkan dengan hormon, selanjutnya akan diaduk dan diratakan agar semuanya tercampur. Kemudian setelah itu barulah diberikan kepada ikan yang akan nantinya digunakan untuk diambil spermanya. Di tahapan selanjutnya juga kita akan melakukan pengamatan pada sperma yang masih baru dan juga yang sudah disimpan di freezer dengan menggunakan mikroskop. Cara menggunakannya, sperma nanti akan diambil lalu kemudian ditaruh di kaca preparat, dan sebelum diamati di kaca preparat tersebut diberikan air pada sperma untuk melihat apakah sperma bergerak, masih hidup, ataupun sudah mati.